Acara ini dipersembahkan oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Rara Munzar kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas tema yang tentunya menarik sekali, yaitu terkait dengan internet cepat atau internet tepat bisnis melesat bersama dengan Moratelindo. Dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber saya yang spesial pada hari ini. Saya perkenalkan langsung untuk Anda pemirsa, ada Bapak Muhammad Chandra Wijaya, Sales Manager Regional Sumsel, Babel, dan Jambi. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Rara, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini tampaknya segar ya hari ini ya. Tetap harus segar, harus tetap, semangat terus. Walaupun ini kita lagi bulan suci ya, Ya, tetap justru puasa bulan- lancar, ya, semua betul. lancar. Oke, ini Bapak kita bahas tema yang tentunya sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Tentunya kalau ngomongin internet ini Pak ya, Betul. nggak ada habisnya. Ya, Sudah jadi kebutuhan yang hampir pokok lah Pak ya. Betul. Hampir pokok, selain sandang, pangan, papan, ini internet jadi salah satu kebutuhan yang cukup penting sekali di tengah masyarakat. Apalagi di dunia bisnis pemerintahan seperti itu. Betul. Dan untuk itu Moratelindo hadir. betul Seperti sekali, itu. Mbak. Nah, Bapak bisa jelasin sedikit nggak, cerita dulu sedikit sebenarnya Moratelindo itu apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa Moratelindo itu adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang memberikan pelayanan berupa infrastruktur. Kami menyediakan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang membentang dari ujung Indonesia bagian timur sampai ujung Indonesia bagian barat sampai ke internasional yang berfokus pada bisnis fiber optik, kemudian internet service provider juga. Di situ ada kami juga sebagai penyedia colocation atau pusat data, kemudian solusi konektivitas untuk perusahaan baik bisnis to bisnis maupun bisnis ke customer, seperti itu Mbak Rana. Oke, jadi kalau Moratelindo ini berarti lebih menyasar usernya itu adalah perusahaan seperti itu ya Pak ya? Betul. Lalu mungkin perusahaan-perusahaan pemerintahan juga. Betul, pemerintahan. Sekolah juga Pak ini? Iya, termasuk. Termasuk. Untuk pendidikan kita ada kampus, universitas, atau sekolah, itu juga jadi segmen bisnis kami juga seperti itu. Oke, di tengah banyaknya perusahaan yang menyediakan layanan internet, semua klaimnya cepat, semua klaimnya tanpa hambatan gitu. Nah, Betul. yang membuat beda dari Moratelindo ini sebenarnya apa Pak? Iya, jadi Moratelindo itu yang membedakan dari ISP yang lain, posisi Moratelindo ini sebagai penyedia infrastruktur. Jadi Moratel berdiri dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, kami memegang kendali untuk distribusi kabel data, kabel backbone Oke. atau tulang punggungnya, baik itu yang domestik sampai ke internasional, baik itu kabel darat sampai ke kabel bawah laut. Nah, Moratelindo membedakan, itu yang menjadi pembeda antara Moratelindo dengan provider lain. Selain itu juga Moratelindo memiliki coverage area yang lumayan luas, yang mengcover di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu Mbak. Oke, jadi Moratelindo ini ternyata bukanlah pemain baru. Mungkin pemirsa, Moratelindo mungkin masih jarang mendengar, tapi ternyata sudah ada dari tahun 2000. Betul. Oke, dan kalau untuk di Palembang sendiri sudah lamakah masuk atau ini termasuk baru Pak? Kalau di Palembang kita sudah lama berdiri Mbak. Jadi di Palembang itu mulai aktif kita untuk menggelar kabel backbone, itu mulai dari tahun 2000 itu sudah masuk Palembang. Karena dari tahun 2000 itu kita menghubungkan dari jalur internasional, dari Singapura, kemudian ke Jambi, kemudian ke Palembang, lanjut ke Lampung dan sampai ke Jakarta, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk segmen teknis, Moratelindo sudah lama hadir di Palembang. Oke. Nah, kalau berbicara tentang internet untuk perusahaan ataupun bisnis, sebenarnya yang mereka butuhkan tuh internet yang seperti apa sih Pak? Apakah sebenarnya semua jasa layanan internet itu sama aja atau harus ada spek-spek khusus gitu Pak? Oke, jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan
Mbak Rara, kalau misalnya kita mau cari provider internet yang bagus itu yang seperti apa sih? Nah, pastikan yang pertama customer memilih dari penyedia yang punya reputasi yang baik dulu. Oke. Oke. Kemudian penyedia yang menawarkan layanan dengan kecepatan yang tinggi, dengan stabilitas layanan dan jaringan yang tinggi. Kemudian yang menawarkan sales level agreement, atau dengan kata lain kita bisa samakan seperti ada garansi. Nah, minimal 99,5%. Pastikan mendapat pelayanan yang tersebut dari ISP. Seperti itu, Mara. Oke. Tapi banyak orang mengkhawatirkan gitu kan, nih jangan-jangan janji di depan aja nih, nanti kalau ada gangguan, kalau ada mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan seperti itu, gangguan-gangguan teknis, cepat nggak di penanganannya? Ya, jadi kalau Moratelindo itu kita dalam penanganan gangguan, kita tindakannya itu ada yang namanya proaktif dan responsif, Mbak. Oke. Oke, jadi proaktif artinya kita sebelum ada laporan gangguan dari customer, Moratelindo punya sistem pemantauan jaringan. Jadi sistem ini memantau traffic utilisasi untuk menghindari atau untuk meminimalisir kejadian atau gangguan yang lebih besar. Begitu kita deteksi ada gangguan, kita langsung lakukan penanganan sehingga downtime akan lebih rendah lagi. Nah, kemudian ada responsif juga. Responsif di sini artinya kita menerima pengaduan dari para customer kita. Jadi begitu ada masuk gangguan, tim kita akan melakukan pengecekan ke lapangan. Nanti yang didukung oleh tim teknis yang handal. Seperti itu, Mbak Rara. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya mungkin pemirsa juga yang menonton bertanya-tanya nih, sebenarnya bedanya antara internet biasa, internet yang biasa digunakan untuk katakanlah UMKM skala kecil dan internet bisnis, bedanya tuh apa? Di mana bedanya? Oke, jadi gini, kalau Moratelindo itu lebih fleksibel dalam memberikan solusi untuk customernya. Jadi kita melakukan pendekatan seperti apa sih kebutuhan dari customer itu sendiri. Jadi kalau untuk UMKM atau perusahaan menengah ke bawah, kami menyediakan ada yang namanya produk broadband dengan brand Oksigen. Nah, apa yang kami tawarkan ini sebetulnya kami sebagai solusi yang kami tawarkan kepada customer sesuai dengan kemampuan. Nah, ada lagi kami mempunyai yang namanya dedicated internet access. Itu lebih ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berskala besar, yang kebutuhan internetnya cukup tinggi dan kebutuhan untuk uptime-nya lebih banyak. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya berarti kalau untuk internet biasa tidak akan cukup untuk mengcover perusahaan atau perusahaan atau bisnis-bisnis yang lebih besar. Betul. Seperti itu. Ya, jadi kita siapkan solusi sesuai dengan peruntukan masing-masing bisnis seperti itu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Pak Chandra. Tapi Anda pemirsa juga jangan kemana-mana, saat lagi kami segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh
Anda kembali lagi di dialog khusus bersama dengan Moratelindo dan saya masih bersama dengan Bapak M. Chandra Wijaya, Sales Manager Regional Sumsel, Bapel, dan Jambi. Dan tema kita pada hari ini, internet tepat, bisnis melesat bersama dengan Moratelindo. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih Pak Chandra nih, kalau dari Moratelindo sendiri nih, gimana nih cara untuk memastikan layanannya itu selalu stabil dan juga selalu prima? Oke. Jadi kalau untuk mendapatkan layanan yang stabil dan prima, Mbak Rara, dari Moratelindo sendiri kita menyiapkan dengan menggunakan infrastruktur yang berkualitas tinggi, mulai dari kabel fiber optik, kemudian mulai dari perangkat pendukung, kemudian dari sisi monitoring yang selalu mengawasi traffic jaringan, kemudian dari sisi after sales-nya juga, kehandalan dalam menyelesaikan problem, dalam menyelesaikan masalah, itu yang kami kedepankan. Jadi begitu kami mendeliver satu produk, kami pastikan produk itu diterima dengan baik dan sesuai dengan pesanan customer kami. Oke, berarti Moratelindo ini benar-benar menjaga komitmennya kepada klien atau perusahaan-perusahaan yang nanti akan bekerja sama seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, nah kalau misalnya terjadi gangguan nih Pak, tim Moratelindo nih seperti apa? Penanganannya seperti apa? Oke, jadi kalau begitu Pak terjadi gangguan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi Moratelindo itu punya sistem untuk monitoring transaksi traffic data, traffic bandwidth dari customer. Nah, tujuan dari sistem ini mendeteksi lebih awal nih kalau jika kemungkinan ada terjadi suatu masalah. Jadi begitu ada masalah kita bisa menangani dengan cepat dan tepat, begitu Mbak Rara. Kemudian kita didukung juga oleh tim teknis after sales-nya yang standby, yang lokal 24/7. Ya, kita punya customer service yang siap menerima laporan gangguan dari para customer kami. Jadi dari sales, jadi customer service kami akan menginformasikan ke tim teknis lokal untuk segera melakukan perbaikan di lapangan seperti itu. Oke, berarti artinya Moratelindo nanti akan menyediakan customer service-nya yang biasanya kan kadang-kadang kalau perusahaan internet suka bot ya Pak ya? Berarti ini nanti tidak seperti itu? Enggak, ketika mereka mau komplain, ada apa gitu, akan langsung tersampaikan cepat seperti itu? Betul. Jadi selain customer service, kita juga biasanya membuat grup diskusi Mbak. Jadi antara Moratelindo dengan pelanggan. Nah, dari Moratelindo sendiri kita biasanya memasukkan beberapa divisi, mulai dari divisi sales, divisi customer service, bagian NOC juga, untuk lebih cepat tanggap merespon laporan dari customer seperti itu. Jadi customer bukan hanya bisa menelpon, tapi bisa juga mengadukan lewat via WhatsApp atau telepon seperti itu. Oke, jadi lebih fleksibel. Betul. Kalaupun terjadi gangguan bisa langsung menghubungi hotline-nya seperti itu. Betul, ya. Oke, Pak, kalau di Palembang ini kan sudah cukup lama nih ada berdiri gitu kan. Tapi kalau untuk coverage area sudah sampai mana nih untuk Palembang dan sekitarnya? Oke, Moratelindo sebetulnya kita tetap fokus dan konsisten untuk memperkuat posisi kita di Palembang, Mbak. Salah satunya dengan melalui Nusantara Data Center sebagai pusat bandwidth kita. Kemudian penyebaran dan pembangunan infrastruktur yang cukup masif belakangan ini. Karena kita kalau untuk wilayah Palembang, hampir seluruh kota Palembang itu semua sudah tercover. Baik dengan kabel fiber optik yang utama atau kami sebut sebagai inner city, maupun dengan kabel-kabel untuk pendistribusian yang tingkat ke daerah-daerah yang lebih ujung lagi. Seperti itu. Berarti ini Palembang Coret tetap jangan takut ya. Jadi kalaupun mungkin itu perbatasan Palembang keluar dari area Palembang pun masih bisa di cover nggak? Kalau untuk perbatasan di luar kota Palembang kita nggak. Kita jadi cuma memfokuskan memang wilayah-wilayah kota yang dimana di situ punya market. Tapi untuk keluar kota tetap ada kabel, itu tapi kabel backbone yang menghubungkan antar kota.
Seperti itu. Oke, baiklah. Oke, jadi kalau untuk coverage Palembang aman ya Pak ya? Aman, kalau Berarti Palembang. dari ujung Pelaju ya Pak ya? Ya, dari Sampai ke Pelaju. ujung Gandus ya Pak Ya, semuanya aman. tercover. Tercover. Oke Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, sebenarnya apa nih yang harus diperhatikan perusahaan saat harus memilih layanan internet bisnisnya Pak? Oke. Ada beberapa sih yang perlu diperhatikan. Pertama itu kecepatan upload dan download. Pastikan sesuai dengan kebutuhan dari calon customer. Apakah penggunaannya lumayan besar dengan kapasitas yang besar? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian pastikan juga bandwidth yang diterima itu simetris, antara upload dan download itu simetris 1:1. Dan pastikan juga untuk memilih layanan dedicated yang tanpa berbagi bandwidth, tidak sharing seperti itu. Kemudian pastikan juga kestabilan koneksinya. Pastikan juga layanan di deliver dengan menggunakan fiber optik. Kemudian juga pastikan juga untuk mencari penyedia yang memang punya pengalaman yang baik dalam penyediaan, dan jangan tergiur harga murah namun layanan tidak maksimal yang terima. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau seandainya perusahaan salah pilih jasa layanan internetnya tidak stabil, mungkin kalau Betul. ada gangguan juga sulit sekali untuk dihubungi. Sebenarnya resiko terbesar mereka tuh apa, Pak? Ya, jadi resiko yang terbesar itu sebetulnya kalau sudah mengikat kontrak akan mengganggu proses bisnis yang pasti, Mbak Rara. Oke. Kalau kita di pemerintahan akan mengganggu proses pelaporan, proses pencatatan data, dan itu akan mengganggu kinerja sebetulnya. Jadi memang dari sisi pelanggan memang harus benar-benar ekstra hati-hati dalam memilih provider yang cocok untuk mereka. Oke, kalau Moratelindo ini punya kabel fiber sendiri kan Pak ya? Iya, betul. Nah, apakah setiap jasa pelayanan untuk bisnis itu harus punya kabel fiber sendiri Pak sebaiknya? Ya, akan lebih baik menggunakan kabel sendiri. Jadi kalau misalnya perusahaan ISP menggunakan kabel sendiri dalam penyelesaian masalah gangguan, dia akan lebih cepat. Tidak perlu menunggu di pihak ketiga lagi. Seperti itu, Mbak Rara. Oke, jadi bisa lebih cepat dan tidak semua provider itu punya Pak? Betul. Oke. Banyak juga provider yang cuman punya bandwidth tapi kabel sewa ke pihak lain, seperti itu banyak. Itu banyak. Nah, hal tersebut biasanya kekurangannya pada saat terjadi gangguan. Pada saat terjadi gangguan, si provider ini mendapat laporan dari pelanggan, kemudian si provider sendiri nggak bisa langsung menyelesaikan karena mereka bukan punya kabel, tapi mereka harus mengadu lagi ke yang pemilik kabelnya untuk memperbaiki. Jadi Nah, butuh waktu. Betul, Oke. jadi butuh waktu. Dari sisi komunikasi pun TikToknya lebih panjang jadinya kan, seperti itu Mbak Rara. Beda kalau misalnya itu punya kabel mereka sendiri. Oke, jadi itulah salah satu keunggulan yang harus diperhatikan juga untuk Betul. pemilik bisnis ataupun perusahaan ataupun mungkin yayasan pendidikan seperti itu Pak Betul. ya. Oke, nah tips dari Moratelindo agar perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan internet bisnis mereka Pak, boleh Ya. nih di-share? Oke, jadi zaman sekarang kita katakan bahwa internet itu sudah mendarah daging juga ya, Mbak Rara ya. Dalam segmen sebelumnya sudah pernah disampaikan juga bahwa internet of things semuanya itu berdasarkan internet. Jadi sebuah perusahaan itu untuk memaksimalkan internetnya, memang mereka harus masuk ke basis digital dulu. Mulai dari absensi, mulai dari laporan, penyimpanan data yang berbasis cloud seperti itu. Kemudian untuk promosi, mereka bisa menggunakan sosial media seperti itu, bisa di website juga seperti itu. Jadi dengan mereka masuk ke dunia segmen digital, semuanya akan dimaksimalkan dengan penggunaan internet ini, seperti itu. Oke, baik. Dan yang pastinya juga kalau misalnya pemirsa di rumah ingin langsung bertanya lebih lanjut terkait dengan Moratelindo, pemirsa juga dapat menghubungi nomor telepon di 0812
0711 56 10 10 2, atau bisa juga follow ke IG di @moratelindo ya, atau bisa juga telepon di 021 3199 8600, atau bisa juga kunjungi kantor cabangnya di Jalan Rudus, SD Kartika 2 nomor 20, persis di depan SD Kartika 2. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bapak ya. Iya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, saat lagi kami segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di dialog khusus bersama dengan Moratelindo, dan saya masih bersama dengan narasumber saya pada hari ini, Bapak M. Chandra Wijaya, Sales Manager Regional Sumsel Bubble dan Jambi. Kita masih membahas terkait internet tepat bisnis saat bersama dengan Moratelindo. Jadi kalau memilih internet untuk para pengguna bisnis ini jangan asal ya Pak ya. Betul. Jadi harus benar-benar diperhitungkan, pelayanannya juga diperhitungkan, yang pasti harus berkualitas. Betul. Seperti itu. Tepat Oke. sekali. Jadi kalau berbicara soal pengguna Moratelindo di Palembang, ini sudah sejauh mana Pak? Jadi kalau untuk segmentasi korporasi, enterprise, itu customer yang kita sudah berhasil dapatkan sampai saat ini di sekitar 100 sampai 120 customer. Wah, banyak ya Pak ya. Korporasi dan pemerintahan seperti itu, Mbak. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk segmentasi retail, itu sudah hampir 300-an. Oke, jadi Moratelindo ini di Palembang sudah cukup sangat berkembang pesat seperti itu Pak ya. Oke, ini pemirsa jangan sampai kalah ikutan ya Pak ya. Nanti jadi yang paling terakhir lagi ini ya pakai Moratelindo. Oke, nah kalau untuk membuat konsumen atau customer itu menjadi loyal, sebenarnya dari Moratelindo punya trik-trik khusus atau ada treat khusus nggak sih? Ya, kalau untuk perlakuan seperti itu sebetulnya ada sih Mbak Ara. Jadi dari sisi kami Moratelindo, kami terus mengupayakan untuk mempercepat responsif atas gangguan, atas keluhan customer. Jadi setiap aduan yang masuk kami pelajari, kami coba carikan solusi agar apa yang dialami oleh customer tidak berulang lagi. Seperti itu. Kemudian kami juga tetap konsisten untuk meningkatkan kualitas, baik itu kualitas jaringan maupun kualitas pelayanan kami setelah purna jual seperti itu. Dan ada satu juga dari sisi kami sebagai wujud apresiasi juga yang kami berikan kepada customer. Setiap tahun kami rutin mengadakan pertemuan dengan para pelanggan setia kami. Kami mengundang mereka dalam acara kegiatan seperti buka puasa bersama atau acara customer gathering seperti itu. Untuk yang tahun ini kita lakukan buka puasa bersama dengan customer kemarin pada tanggal 24 Februari. Itu bertempat di Hotel Santika yang di Jalan Radial. Alhamdulillah undangan kita dari 100 customer yang kita undang, alhamdulillah 100% semuanya datang. Wow, Seperti luar biasa itu, ini berarti membuat customer itu menjadi sangat loyal sekali gitu ya sama Moratelindo. Amin. Yang pastinya juga karena pelayanan yang optimal dari Moratelindo seperti itu Pak ya. Betul Pak. Oke, dari kegiatan kemarin ini ada apa aja yang dilakukan? Ada hal-hal menarik, ada
launching produk baru kah, layanan baru, fitur baru, atau ada door prize semacam itu Pak? Ya, kalau door prize pastinya Mbak Rara, karena itu yang paling ditunggu oleh customer biasanya. Oke. Jadi kegiatan iftar itu selain menjalin silaturahmi dan mempererat ikatan antara customer dengan Moratelindo, jadi kami mengundang juga anak yatim sebagai bentuk momentum di Ramadan ini untuk berbagi kasih kan kepada sesama. Jadi acaranya itu selain ada santunan ke anak yatim, ada juga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz dari Palembang juga. Kemudian ada buka puasa bersama dan pembagian door prize pastinya. Jadi door prize ini tidak kita pilih, yang beruntung akan pulang membawa hadiah seperti itu. Wah, tuh kan. Ini silaturahminya dapat gitu ya. Iya, betul. Dapat pulang bawa hadiah Bawa pula dari hadiah. Moratelindo. Iya. Wah, luar biasa sekali Moratelindo. Ini Anda pemirsa yang juga ingin bertanya langsung informasi lebih lanjut, Anda juga bisa menghubungi nomor di 0711 56 10 10 2, atau bisa juga di website kita di www.moratelindo.co.id, di Instagram di @moratelindo, bisa juga menghubungi di telepon 021 3199 8600, dan juga bisa mengunjungi kantor cabangnya di Jalan Rudus, SD Kartika 2 nomor 20, persis di depan SD Kartika 2 ini. Kalau untuk kantor cabangnya buka setiap hari atau jam kerja aja? Kalau untuk kantor cabang kita di jam kerja Mbak, jadi Jam Senin kerja. sampai Jumat. Tapi kita punya Nusantara Data Center juga di Jalan Aspal Punti Kayu kilometer 6 Palembang. Itu kita bukanya 24 jam. Karena di situ ada standby data center dan tim NOC yang standby menjaga perangkat dan data pelanggan. Oke. Pak, kita kembali lagi nih. Mungkin kita informasikan juga ke pemirsa kalau membahas area coverage nih di Palembang. Sebenarnya apakah akan ada rencana untuk memperluas jadi seluruh Sumbaksel ya? Ini Palembang kan dari ujung ke ujung udah nih Pak, gitu kan? Oh. Ke daerah Sumbaksel tuh gimana tuh Pak? Ya, jadi Moratel pastinya akan terus berusaha memperkuat posisinya di Palembang nih Pak. Kalau untuk Palembang kita sudah mengcover, ke depan akan ada kemungkinan karena kita Moratel ini kan kita tidak tertutup untuk berkolaborasi dan berelaborasi dengan penyedia yang lain untuk meningkatkan dan untuk terus mengembangkan jaringan. Seperti itu Mbak Rara. Oke. Nah, kalau misalnya dari Moratelindo ini lebih menyasar ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Sebenarnya skala yang membedakan nih, ini perusahaan sudah harus pakai Moratelindo atau ini perusahaan masih bisa nih pakai produk Moratelindo lainnya. Nah, itu apa Pak? Bisa dilihat dari mana? Skala besarnya seperti apa? Iya. Jadi kalau untuk menentukan seperti itu dari customer sendiri yang mengetahui kebutuhan mereka. Jadi dari sisi kami, dari tim sales itu akan membantu mengidentifikasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh customer. Misalnya kebutuhan internetnya untuk apa aja, kemudian berapa banyak usernya, kemudian seberapa tinggi penggunaan internet di kantor tersebut. Nah, dari informasi yang diberikan tersebut, dari tim sales kami bisa memberikan solusi layanan apa sih yang pas. Oke. Jadi jangan sampai juga customer ini oper. Kalau oper kan mubazir, dan mubazir kan nggak baik juga untuk operasional perusahaan, pastinya ia cukup mengganggu pasti Mbak Rara. Oke, artinya berarti nanti perusahaan itu bisa mengkonsultasikannya langsung dengan Moratelindo seperti itu. Betul. Kebutuhannya seperti apa saja yang dibutuhkan gitu kan, Betul. secepat apa internet yang harus dibutuhkan seperti itu. Dan juga selain internet cepat, stabil, ini ada satu lagi nih yang jadi pertanyaan, keamanannya nih Pak. Ini kalau keamanannya gimana Pak? Oke, jadi kalau Moratelindo itu kita terus meningkatkan pelayanan purna jual nih Mbak ya. Purna jual itu dalam artinya setelah produk laku, tetap kita jaga nih keamanan data, baik keamanan perangkat, keamanan IT, kemudian keamanan jaringan. Karena kita punya tim yang namanya ada tim NOC yang patroli di sistem, ada tim patroli di lapangan untuk mengawasi kabel-kabel kita. Jadi begitu ada pekerjaan galian, tim kita sudah
standby di lokasi. Jadi begitu kabel putus, tim kita bisa cepat melakukan restorasi seperti itu. Nah, kalau untuk menjamin kestabilan layanan yang prima, apakah dari Moratelindo ini akan memberikan maintenance berkala ke perusahaan-perusahaan itu atau ketika ada laporan saja, Pak? Betul. Jadi ada dengan tidak adanya laporan gangguan dari customer, maintenance tetap dilakukan. Biasanya kunjungan itu minimal kami lakukan 1 bulan 1 kali untuk memastikan kondisi perangkat kami terjaga dengan baik, seperti itu. Oke, jadi ini dipastikan, dijamin untuk gangguan itu sangat-sangat diminimalisir seperti Betul, itu. minimalisir. Jadi sebelum terjadi gangguan sudah dilakukan maintenance dulu Betul. agar tidak terjadi gangguan yang tentunya ini sangat merugikan perusahaan ya Pak ya, Betul. kalau internet putus lah atau jadi koneksinya jadi lambat seperti itu. Oke. Nah, kalau di era digital saat ini Pak, sebenarnya dari perusahaan tantangan terbesar ini dalam urusan konektivitas itu apa sih Pak? Tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesar dari yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu biasanya ya tadi pertama koneksi tadi. Ya, koneksi itu karena menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain butuh koneksi. Jadi pastikan layanan internet service provider yang dipilih adalah yang benar-benar berkualitas, yang mampu mendukung kegiatan operasional kantornya. Oke, ini nah kalau ngomongin soal budgeting berarti bisa juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan gitu Pak? Ya, pastinya Mbak. Oke, semua Seperti itu. fleksibel. Kurang apa nih? Prima. Terus sales after salesnya juga berkomitmen. Betul. Harga budgeting juga bisa disesuaikan Betul. dengan kebutuhan atau kemampuan dari perusahaan. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi saat lagi kami segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di dialog khusus bersama dengan Moratelindo dan kita masih membahas internet tempat bisnis melesat bersama dengan Moratelindo dan saya masih bersama dengan Bapak M. Chandra Wijaya, Sales Manager Regional Sumsel, Babel dan juga Jambi. Kita bahas lagi ini tentang kebutuhan internet untuk para perusahaan, pebisnis seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Chandra sendiri melihat ini kan internet tuh banyak ya Pak ya, mungkin kita ulangi lagi kepada pemirsa supaya bisa paham betul nih sebenarnya bedanya Moratelindo dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet lainnya, khususnya untuk skala bisnis ya Pak. Oke. Kira-kira apa tuh? Ya, jadi Moratelindo itu posisinya itu yang berbeda dari ISP yang lain itu Mbak Rara. Karena Moratelindo ini sebagai penyedia jaringan infrastruktur dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia sampai ke luar negeri juga. Jadi Moratelindo selain punya kantor pusat di Indonesia, punya kantor cabang di Singapura. Nah, jadi Moratelindo punya sendiri kabel sampai ke jalur internasional, baik kabel darat maupun kabel bawah laut yang terkoneksi, Mbak. Jadi nggak cuma satu kabel, tapi kita ada 4 kabel ke arah internasional. Nah, semuanya itu redundant dan menghubungkan dari Singapura kemudian ke Batam, kemudian lanjut lagi ke Bangka, Pulau Bangka, kemudian arah ke Jambi. Dari Jambi jalur darat sampai ke Jakarta juga. Ada juga yang lewat Malaka, ada juga yang lewat langsung dari Bangka atau Boali langsung ke Jakarta. Itu kita punya 4 kabel internasional.
yang kita gunakan untuk menyuplai bandwidth koneksi ke internasional. Jadi itu yang membedakan Moratelindo dengan provider yang lain. Jadi Moratelindo bukan hanya ISP yang jualan bandwidth, tapi Moratelindo itu sebagai penyelenggara juga. Karena kita punya infrastruktur baik kabel darat maupun kabel bawah laut. Oke, ibaratnya ini tangan pertama lah Pak ya. Betul, betul. Oke ya, jadi kalau untuk Anda nih, daripada cari-cari provider yang mungkin masih menggunakan infrastruktur orang lain, ini lebih baik ini langsung dari yang punya infrastruktur. Betul seperti itu ya Pak. sekali, Mbak Rara, ya. Oke, ini Pak, harapan apa ya, Moratelindo ini terkait dengan hubungan Moratelindo dengan customer itu seperti apa sih? Ya, kita harapannya ke customer itu kita bisa menciptakan suasana yang akrab ya Mbak. Komunikasi yang baik, kemudian mengharapkan loyalitas yang tinggi dari customer. Jadi dengan diselenggarakannya kegiatan bersama customer biasanya, kita mengharapkan feedback yang langsung nih. Feedback langsung yang bisa membantu kita untuk mengevaluasi kekurangan kita seperti apa untuk meningkatkan layanan yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke, jadi bisa ketemu tatap muka langsung juga. Betul. Kalau ada keluhan bisa langsung disampaikan Betul secara langsung sekali. seperti itu. Dan yang jelas dengan ketemu langsung tuh jadi ada keterikatan seperti itu Pak. Betul. Ya. Jadi kayak internetnya bagus, terus juga orang-orang dari Moratelindo juga sangat open lah. Betul. Kepada para customer-nya seperti itu. Ini keren sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda masih mencari-cari jasa layanan internet untuk skalanya bisnis, perusahaan, ini memang bisa memilih Moratelindo karena seperti yang tadi sudah dibahas juga oleh Pak Chandra, punya infrastruktur sendiri. Itu salah satu keunggulan yang bisa ditonjolkan seperti itu dari Moratelindo. Selain layanan yang berkualitas, Betul sekali. jaringan stabil, kemudian juga cepat. Oke, after sales-nya juga ini Anda tidak perlu takut kalau misalnya ada gangguan, nanti langsung ya. Betul. Oke. Bisa langsung sampaikan ke kami. Bisa langsung sampaikan ke Moratelindo seperti itu. Oke. Nah, untuk menyampaikan keluhan biasanya menggunakan medianya apa aja, Pak? Ya, kita ada beberapa. Pertama kita bisa lewat customer service. Itu customer service kita punya hotline yang bisa disampaikan langsung, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp langsung ke salesnya atau ke WhatsApp group, atau bisa datang langsung. Seperti itu. Oke. Jadi kita menerima keluhan dari segala arah nih Mbak Dari Rara. segala arah Ya, dan akan segera ditindaklanjuti Betul seperti sekali. itu. Oke, Pak, ini terakhir nih harapan Bapak, mungkin kalau tadi harapan untuk para customer, tapi mungkin ada juga pemirsa yang belum tergabung seperti itu, belum menggunakan Moratelindo atau mungkin baru pertama kali mendengar Moratelindo nih Pak. Ya. Ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Ya, jadi mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada para calon customer dalam pemilihan ISP, pilihlah ISP yang benar-benar memiliki reputasi yang baik, yang menawarkan layanan menggunakan kabel optik terkini. Oke. Kemudian yang menawarkan sales level agreement atau jaminan minimal di atas 99,5%. Kemudian yang mempunyai teknisi lokal yang support bila terjadi gangguan 24/7. Nah, jadi pastikan bandwidth dan kecepatannya menggunakan layanan yang dedicated untuk mendapatkan speed yang lebih stabil lagi seperti itu Mbak Rara. Oke, ya. Jadi untuk pemirsa juga yang mungkin ingin berlangganan atau mendaftar, ini kemana nih Pak? Oke, kalau untuk mendaftar bisa langsung menghubungi kami atau di nomor telepon kantor, atau bisa datang langsung ke Jalan Rudus, Sekip, atau bisa datang langsung ke Nusantara Data Center, Jalan Aspal Puntikayu, kilometer 6 di seberang Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Di situ ada data center kita, atau kontak sales kami
di nomor 0899 3140 474 seperti itu. Oke, jadi Anda bisa menghubungi atau datang ke kantor yang sudah Betul. disampaikan Pak Chandra, atau bisa juga akses ke websitenya di www.moratelindo.co.id, atau bisa juga follow IG-nya di @moratelindo. Bisa juga menghubungi di nomor telepon 021 3199 8600 atau di 0711 56 101002. Oke, jadi ini sudah disampaikan Pak, ini kalau misalnya perusahaan pilih internet jangan sembarangan ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya bisnisnya ingin melesat dan juga ingin lancar jaya, nih tentunya internetnya juga harus lancar jaya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih sekali Bapak sudah menginformasikan tips-tips juga ini untuk para perusahaan, bagaimana cara mengoptimalkan internet untuk perusahaan, dan yang pastinya mudah-mudahan nanti ini informasinya berguna untuk warga Kota Palembang dan sekitarnya Pak ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Oke, baik. Dan sepertinya kita harus pamit undur diri Pak karena waktu juga sudah di ujung ini ya. Ya. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi di dialog khusus bersama dengan Moratelindo. Saya Rara Munzir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh